Indonesia merupakan negara maritim terbesar ketiga di dunia yang memiliki luas laut mencapai 7.827 km persegi dengan jumlah pulau sekitar 7.504 pulau. Selain itu, potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan mencapai 7.200 triliun per tahunnya. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian, potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 ton per tahun. Kekayaan laut Indonesia juga terlihat dari keanekaragaman hayati biota laut. Laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan merupakan bentukan batuan kapur yang terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil yang hidup dalam koloni. Ekosistem terumbu karang menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dan mempunyai peran sebagai tempat memijah, tumbuh, dan mencari makanan berbagai biota. Selain itu juga dapat melindungi pantai dari abrasi. Namun saat ini terumbu karang secara terus-menerus mendapatkan tekanan yang sangat berat akibat berbagai aktivitas manusia, baik di darat maupun di laut, yang tidak ramah lingkungan, serta perubahan iklim global dan kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti bahan peledak dan racun yang dapat menyebabkan terumbu karang mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang terutama di Indonesia meningkat secara pesat. Sekitar 30,4% terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan atau dalam keadaan kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diftar Gema Maulana. Saya perwakilan dari SDN Gadungan 5, Puncu Kediri, Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Rehabilitasi Terumbu Karang dengan proses transplantasi sederhana dengan memanfaatkan limbah rumah tangga. Bapak Ibu Dewan Juri, di depan saya juga ada alat transplantasi karang sederhana. Untuk membuat alat ini membutuhkan bahan serta alat, yakni batu karang, kabel tis, botol kaca, semen, pasir, serta styrofoam bekas wadah ikan. Mengapa saya menggunakan botol kaca serta styrofoam? Karena saya melihat sangat banyak sekali botol kaca serta styrofoam yang dibuang begitu saja di pantai tanpa ada yang mau memanfaatkannya. Dan dari data pemerintah, sekitar 0,59 ton sampah dihasilkan di daerah sekitar pantai. Untuk cara membuatnya hanya dengan menyampur semen, pasir, serta styrofoam. Lalu di atasnya diberi botol kaca, lalu diberi batu karang, lalu diikat dengan kabel tis. Cara membuatnya, pertama, potong styrofoam menjadi kecil-kecil. Aduk semen, pasir, dan styrofoam hingga menjadi satu.
lalu masukkan ke dalam cetakan. Pecahkan botol kaca bekas, lalu letakkan di atas campuran semen, pasir, dan styrofoam tadi dan biarkan hingga kering. Kalau sudah kering, pasang karang di sekeliling botol dan rekatkan menggunakan kabel tis. Untuk cara kerjanya, ibaratkan ini adalah laut, akuarium ini adalah laut. Lalu kita masukkan alat ini ke dasar laut. Jika batu karang ini telah tumbuh, maka ikan-ikan kecil akan mendekati dan mulai berkembang biak di sana. Dari pengamatan saya, sekitar 2 bulan ini batu karang ini mengalami perkembangan, yakni dengan tumbuh sepanjang 2,2 mm dan ikan-ikan juga mulai mau mendekati batu karang. Selain itu, manfaat dari alat transplantasi sederhana ini yakni sebagai rehabilitasi batu karang yang telah rusak dan untuk memancing ikan-ikan besar untuk memakan ikan-ikan kecil, sehingga hasil tangkapan para nelayan akan semakin melimpah. Keunggulan dari alat transplantasi sederhana ini, selain alat dan bahannya mudah untuk didapat dan harganya juga terjangkau. Jika kita menggunakan alat transplantasi karang yang sebenarnya dengan menggunakan besi, biayanya tidak akan sedikit. Dan harapan saya, kita sebagai manusia harus peduli terhadap lingkungan, terutama peduli terhadap limbah yang ada di sekitar kita, seperti mengolah kembali atau memanfaatkan kembali agar menjadi alat yang berguna. Dan saat itu untuk para nelayan agar bisa memanfaatkan limbah yang ada di sekitar pantai, seperti membuat alat transplantasi sederhana ini, agar untuk kedepannya hasil tangkapan nelayan akan semakin melimpah. Percayalah, setiap pemuda pasti memiliki potensi untuk berkembang. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki kebermanfaatan bagi lingkungan dan orang sekitar. Saya Diftar Guma Maulana, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.